Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C14 dengan saya sendiri, Fitur Ersa Al-Fajri, dengan NIM 22001980. Kemudian Saya ada saya Riko Saputra dengan NIM 081. Saya Zara Fitriani Al-Aziza dengan NIM 2200198085. Saya Sandi Tegar Dwi Wahyudi dengan NIM 2200019194. mungkin langsung saja ke slide pertama, yaitu land balancing yang akan disampaikan oleh Saudari Zahra. Yang pertama ada land balancing. Land balancing adalah upaya untuk meminimumkan ketidakseimbangan di antara mesin-mesin atau personil untuk mendapatkan waktu yang sama di setiap work center sesuai dengan kecepatan produksi yang diinginkan dan meminimalisasi waktu menganggur di setiap work center, sehingga dicapai efisiensi kerja yang tinggi pada setiap work center. Untuk mewujudkan land balancing pada perusahaan, maka harus memerhatikan faktor-faktor berikut. Yang pertama itu ada terlambatnya bahan baku, yang kedua itu ada material handling yang tidak sempurna, yang ketiga terjadinya kerusakan mesin, dan yang keempat itu ada kondisi mesin yang sudah tua. Kemudian yang selanjutnya itu ada perancangan organisasi. Jadi perancangan organisasi adalah proses merancang organisasi dalam bentuk penyiapan dan penyusunan sumber daya untuk menjalankan tujuan yang sudah ditetapkan. Di perancangan organisasi ini ada aspek-aspek yang harus disinergikan, yaitu yang pertama, perancangan organisasi harus selaras dengan aspek strategi. Yang kedua itu, perancangan organisasi harus memperhatikan aspek operasi organisasi. Yang ketiga itu, perancangan organisasi harus mematuhi aspek peraturan yang menjadi regulasi. Dan yang keempat itu, ada perancangan organisasi yang harus memperhitungkan aspek sumber daya manusia. Kemudian untuk peramalan menurut Tampu Bolon 2004 ialah suatu penggunaan data yang memiliki tujuan menggambarkan kejadian yang akan terjadi di masa depan untuk menentukan suatu tujuan yang diinginkan. Metode peramalan ialah alat yang penting dalam merancang perencanaan yang efektif dan efisien. Berikut ini merupakan metode-metode dalam peramalan, yaitu ada moving average, double moving average, exponential smoothing, double exponential smoothing. Kemudian setelah melakukan peramalan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan aggregate planning atau perencanaan agregat. Perencanaan aggregate planning merupakan penjadwalan produksi jangka menengah untuk memenuhi permintaan yang telah diramalkan pada periode tertentu dengan menyesuaikan kapasitas produksi, tingkat kebutuhan tenaga kerja, tingkat persediaan, waktu lembur atau overtime, dan variabel lainnya yang bertujuan untuk merencanakan aktivitas produksi secara optimal dan meminimalkan biaya perencanaan produksi tersebut. Oleh karena itu, aggregate planning digunakan untuk menyesuaikan jumlah kemampuan kapasitas produksi untuk menghadapi permintaan yang berfluktuasi dengan mengoptimalkan peralatan produksi dan penggunaan jumlah tenaga kerja yang tersedia sehingga meminimalkan biaya pengeluaran produksi. Berikut merupakan variabel yang digunakan pada penelitian, yaitu data permintaan konsumen, data hari kerja, data waktu kerja, jumlah tenaga kerja, biaya-biaya aggregate planning. Selanjutnya ada MRP. MRP merupakan metode yang bisa diterapkan oleh perusahaan untuk membantu dalam merancang jumlah kebutuhan bahan baku yang akan digunakan dalam kegiatan produksi. MRP memberikan sistem informasi yang dapat digunakan perusahaan untuk menghitung kebutuhan bahan material yang digunakan dalam proses produksi dengan tepat. MRP berperan penting dalam perencanaan bahan baku yang dibutuhkan perusahaan sesuai dengan jumlah produksi yang sudah direncanakan. Selanjutnya ada perencanaan kapasitas. Perencanaan kapasitas merupakan salah satu tahapan dalam rangkaian perencanaan sistem produksi. Perencanaan kapasitas menjadi penting karena berfungsi untuk mengetahui sampai sejauh mana kapasitas yang dimiliki bisa memenuhi kapasitas yang dibutuhkan. Ada beberapa tahapan yang dilakukan dalam analisis kelayakan kapasitas. Tahapan pertama adalah menghitung kapasitas tersedia setiap stasiun kerja. Selanjutnya, dilakukan perhitungan kapasitas yang dibutuhkan setiap stasiun kerja. Tahapan terakhir adalah uji kelayakan kapasitas dengan membandingkan kapasitas tersedia dengan kapasitas yang dibutuhkan. Yang terakhir adalah penentuan HPP dan HJP.
HPP atau harga pokok produksi adalah komponen penting dalam akuntansi biaya yang digunakan untuk menentukan efisiensi dan efektivitas proses produksi. HPP mencakup semua biaya yang terkait dengan produksi barang, termasuk biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Sedangkan HJP adalah harga jual, merupakan jumlah uang yang ditetapkan oleh suatu usaha kepada pembeli atau pelanggan untuk barang atau jasa yang ditawarkan atau disediakan. Pendapat lain menyatakan bahwa harga jual adalah nilai yang akan dikenakan kepada konsumen yang diperoleh dengan menjumlahkan biaya produksi, biaya di luar produksi serta keuntungan yang diharapkan. Mungkin hanya itu yang bisa kami presentasikan dari kelompok C14. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.